teman-teman, di sini saya Made Pratnya dari absen 13. Di sini saya membawakan materi mengenai pendidikan Pancasila, yaitu gotong royong. Simak video berikut ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan apa sih itu kearifan lokal dan gotong royong. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berupa tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan tempat atau daerah hidupnya. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis, melainkan berubah sejalan dengan waktu atau dinamis, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, kearifan lokal muncul karena adanya pengalaman dalam menghadapi kehidupan. Pengalaman seseorang tersebut dianggap benar sehingga menjadi kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat setempat. Sedangkan gotong royong merupakan suatu kegiatan sosial yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia dari zaman dahulu kala hingga saat ini. Rasa kebersamaan ini muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih dari masing-masing individu untuk meringankan beban yang sedang dipikul. Nah, salah satu penerapan dari kearifan lokal dan gotong royong ini ada di salah satu desa di Bangli, yaitu Desa Penglipuran. Seperti yang kita tahu, Desa Penglipuran masih menjunjung tinggi adat istiadat, nilai gotong royong kekeluargaan, dan kearifan lokal. Hal ini tercermin dari tatanan Desa Penglipuran, baik dari segi struktur maupun fisiknya. Tatanan tersebut mampu menampilkan wajah pedesaan yang asri. Kemampuan mempertahankan tradisi ini membuat Desa Penglipuran menjadi unik. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, simak video berikut ya. Nah, di sini saya mewawancarai salah satu warga Desa Penglipuran, yaitu Bapak Inyuman Subrani. Bapak Subrani menjelaskan bahwa warga Penglipuran memiliki kebiasaan membersihkan pekarangan rumah setiap pagi dan sore, dan kebiasaan itu tetap dipertahankan sampai saat ini, sehingga desa mereka menjadi bersih dan merupakan tempat tujuan pariwisata. Lalu mereka juga memiliki rutinitas gotong royong yang diadakan sebulan sekali atau di saat ada upacara tertentu. Nah, Bapak Subrani juga menyebutkan bahwa sebagian dari masyarakat Penglipuran merupakan pedagang di mana setiap rumah menjual aksesoris seperti gelang, kalung, lalu berbagai macam minuman, dan salah satunya yang menjadi ciri khas Desa Penglipuran yaitu loloh cemcem. Sedangkan sisanya berprofesi sebagai pegawai dan petani. Di sini disebutkan juga bahwa anak muda dari Desa Penglipuran mampu menempuh pendidikan sampai kuliah. Bahkan anak-anak dari Bapak Subrani ini sudah sampai sarjana. Selanjutnya, Desa Penglipuran memiliki peraturan yang cukup unik, di mana apabila seseorang memiliki pasangan lebih dari satu, maka akan dikucilkan dan ditempatkan di karang memadu. Adapun adat yang berbeda yang menjadi salah satu ciri khas Desa Penglipuran yaitu karya musabe bantal, yang dimana sesajen hanya berisikan jajan bantal dan tidak boleh jajan gorengan. Dan adapun bangunan di setiap pekarangan rumah yang menjadi ciri khas Penglipuran yaitu dapur dan balai. Nah, dapur ini berfungsi sebagai tempat memasak. Namun dulunya tempat ini digunakan sebagai tempat tidur sekaligus tempat memasak dalam satu ruangan. Dan balai yang berfungsi untuk upacara manusiaatnya seperti pernikahan, potong gigi, dan ngaben. Lalu, untuk interview selanjutnya, saya mendapat beberapa informasi yang hampir sama dengan sebelumnya. Ibu Puspawati menjelaskan bahwa Desa Penglipuran sudah lama dijadikan tempat wisata karena kebersihannya, dan itu mulai sekitar tahun 1992. Ia juga menjelaskan bahwa klien adat memberitahu warga-warga desa untuk rutin membersihkan lingkungan di sana. Disebutkan juga jika kondisi lingkungan tidak bersih, maka warga bisa dikenai denda. Ibu Puspawati menjelaskan jika ada yang memasuki karang memadu atau tempat pengasingan orang yang terlibat poligami, maka mereka tidak boleh melewati daerah rumah-rumah di desa tersebut. Dan terakhir, saya mendapat informasi bahwa rumah-rumah seperti bangunan dapur dan balai boleh direnovasi jika memiliki kerusakan yang parah. Namun tidak boleh menghapuskan atau menghilangkan bentuk asli dari rumah tersebut, sehingga masih bisa terlihat ciri khas rumah itu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari video sebelumnya yaitu bahwa warga Desa Penglipuran memiliki kebiasaan membersihkan pekarangan rumah, dan kebiasaan itu tetap dipertahankan sampai saat ini, sehingga desa mereka menjadi bersih dan merupakan tempat tujuan pariwisata. Lalu, mereka juga memiliki rutinitas gotong royong yang diadakan sebulan sekali atau di saat ada upacara tertentu. Pariwisata ini memberi dampak positif bagi masyarakat, di mana sekitar 80% masyarakat di sana berprofesi sebagai pedagang di setiap rumahnya, menjual aksesoris seperti gelang, kalung, atau minuman ciri khas Penglipuran yaitu loloh cemcem, dan sisanya berprofesi sebagai petani dan pegawai. Pendidikan di generasi penerus di Desa Penglipuran juga cukup tinggi. Rata-rata mereka mengenyam pendidikan sampai tingkat sarjana.
Di Desa Penglipuran memiliki peraturan yang cukup unik, di mana apabila seseorang memiliki pasangan lebih dari satu, maka dikucilkan dan ditempatkan di karang memadu. Adapun adat yang berbeda yang menjadi salah satu ciri khas Desa Penglipuran yaitu karya mustabah bantal yang dimana sesajen hanya berisi jajan bantal. Dan adapun bangunan di setiap pekarangan rumah yang menjadi ciri khas Penglipuran yaitu dapur dan balai. Bangunan ini dipertahankan oleh warga-warga agar tetap menunjukkan ciri khas dari Desa Penglipuran. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa mempertahankan budaya juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan begini mereka juga bisa mempertahankan identitas budaya mereka sambil mengikuti perkembangan zaman. Meskipun teknologi sudah masuk ke desa tersebut, mereka tetap tidak menghilangkan kearifan lokal dari Desa Penglipuran. Namun mereka memanfaatkan teknologi untuk memasarkan pariwisata mereka menggunakan internet dan media sosial sehingga lebih banyak orang mengenal budaya Bali yang masih dilestarikan sampai sekarang.